Shalom semuanya, apa kabar? Puji Tuhan, semuanya luar biasa ya. Tuhan Yesus baik. Hari ini saya akan kembali share pelajaran tentang Ratu Esther ya, tentang Esther yang luar biasa. Saya baru dapat tambahan tentang Esther. Di kitab Esther itu ada 2 di Alkitab. Satu kitab yang tidak menyebutkan nama Allah, nggak ada nama Tuhan, yaitu Esther. Yang kedua, kitab Kidung Agung. Dan di Alkitab hanya ada 2 kitab yang diberi nama seperti nama perempuan, yaitu Ruth dan Esther. Tapi ada satu buku, saya lagi baca buku itu, ini bukunya ya. Buku ini, ya ada 2, ini perjanjian lama, ini perjanjian baru. Tebal-tebal. Gimana bacanya nggak tahu juga ya. Tuh, tebalnya luar biasa tuh, 1 jari gini. Yang dia menyebutkan sesuatu yang menarik, bahwa ternyata di kitab Esther itu ada kode-kode tertentu yang menyebutkan nama Tuhan. Wah, itu luar biasa tuh. Satu kode rahasia yang menyebutkan nama Tuhan. Kenapa perlu dirahasiakan? Karena pada masa itu Israel sedang terancam, ya, terancam ada antisemitis, sehingga penulis Alkitab itu dia mengkodekanlah nama Tuhan. Ternyata ada ya, ada 4 nama Tuhan dalam kitab Esther, luar biasa. Nah, hari ini kita lanjut ke kitab Esther ya. Sebelumnya kita baca dulu Alkitab di Kejadian pasal yang kedua ayat 12. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Jadi perempuan seperti apakah yang layak untuk dipersembahkan kepada Sang Maharaja? Ya, Sang Maharaja. Dan ayat tadi menceritakan bagaimana Esther itu 1 tahun spa. Ya, 1 tahun spa. Bayangin, 1 tahun dia spa, dia bukan pakai parfum, saudara-saudara. Kalau kita beli parfum ya, parfum yang mahal ya, kan ada beberapa jenis parfum, ada yang parfum yang beneran parfum, itu kita pakai cuma semprot sedikit di tangan. Ya, kita gosok gini atau di telinga sini, dan itu sudah wangi seharian, saudara-saudara. Itu parfum yang harganya jutaan. Jutaan harganya ya, karena sangat mahal sekali. Nah, bayangkan ini Esther dan gadis-gadis yang lain untuk 1 malam bersama dengan raja untuk tampil dalam kontes pageant ya, pageant kecantikan ya. Jadi Miss Babylonia ya. Miss Babylonia, saudara-saudara. Itu membutuhkan 1 tahun. Bukan pakai parfum di lengan yang sedikit, saudara-saudara, tetapi dipijat dengan minyak kualitas tinggi. Jadi 6 tahun penuh dia dipijat pakai wangi-wangian. Anda bayangkan, Esther spa dengan parfum termahal setahun lamanya. Nah, bayangkan tuh ya, kalau misalkan Uyung atau Elsa atau Mada atau Iren ya, dapat voucher sehari aja spa di spa yang termahal di Jakarta, nggak tahu apa namanya ya, di satu hotel berbintang spa yang mahal lah, atau mungkin punya Mustika Ratu atau punya siapa lah gitu ya, spa seharian dimanjakan seharian, itu udah pasti senang banget ya. Udah, Uyung lupakan anak dulu tuh, 3 orang anak tuh lupakan, yang setiap saat manggil mama, lupakan dulu ya. Mami, lupakan dulu ya. Ya, Elsa juga lupakan dulu si Nayaka. 1 hari dari mulai dia buka jam 8 pagi sampai malam itu dimanjakan di spa. Dipijat, terus dikasih baluran ramu-ramuan. Wah, begitu keluar dari spa langsung orang pangling antara Elsa, Uyung sama anggota Blackpink. Waduh, siapa nih orang kok jadi beda gitu. Nah, bayangkan Esther itu selama setahun mereka dipijat dengan parfum, saudara-saudara. Dan sehingga wanginya bukan lagi wangi parfum, tapi wangi-wangian itu keluar dari kulit mereka. Keluar dari kulit mereka itu wangi-wangian. Jadi bukan parfum, buka baju, bau asap lagi, bukan ya. Ini dijamin Esther nggak mandi 3 hari pun nggak akan bau apak nih dia. Nggak akan bau asam. Karena kulitnya sudah wangi. Jadi bayangkan setahun dipijat, saudara-saudara, dengan
parfum sehingga wangi-wangian itu udah meresap ke tubuhnya si Esther itu. Jadi ketika dia berjalan dia nggak perlu pakai parfum lagi, dirinya adalah parfum yang berjalan, saudara-saudara. Saya pernah dikasih kaos sama om saya, sama adiknya mama, dikasih kaos, saudara-saudara, kaosnya dia kaos bekas juga, saya minta aja gitu dikasih sama dia nih. Kaos itu kaos batik begitu, itu wanginya nggak hilang-hilang loh. Sampai udah dicuci berkali-kali tuh wangi tetap ada. Nggak tahu tuh kaos kemana sekarang tuh. Wangi saya nggak tahu tuh, itu kaos mungkin dimandiin di parfum apa gimana, sampai udah dicuci berkali-kali wanginya nggak hilang gitu. Ya, saya nggak tahu dia pakai apa itu gitu. Nah, jadi bisa nggak Anda bayangkan Esther mandi dengan parfum. Kita mandi dengan air pump. Esther mandi dengan parfum, saudara-saudara. Ya, ingat nggak peristiwa di dalam Yohanes 12 ayat 3, di mana Maria mengambil setengah kati, atau setengah kati itu kurang lebih setengah liter minyak narwastu. Setengah liter minyak narwastu, 500 mili minyak narwastu ya, yang menurut Yudas harganya itu 300 dinar. Berarti 300 hari kerja, karena satu hari kerja upahnya sedinar. Jadi itu hampir setahun tuh ya. Hampir setahun. 10 bulan, upah 10 bulan. Setelah menuangkannya, Injil Yohanes menjelaskan bahwa bau minyak itu semerbak seluruh rumah itu. Ya, semerbak seluruh rumah itu. Nah, kata seluruh itu terjemahkan bahasa Yunani plero. Plero itu kurang lebih artinya gini. Plero itu dari kata pleres yang bermakna gini. Nggak ada bagian di rumah itu yang nggak kena radiasi wanginya itu. Jadi bayangkan ini minyak narwastu tingkat tinggi, minyak narwastu yang kelasnya kelas tinggi sekali. Jadi begitu dibuka itu seluruh rumah itu, lantai 1, lantai 2 mungkinnya di lorong-lorongnya, di loteng-lotengnya itu wangi minyak narwastu gitu. Nah, kembali kepada para gadis di dalam istana Ahasiweros ini. Selama setahun penuh mereka dirawat oleh para ahli kecantikan istana, bayangin. Yang mijat juga bukan tukang pijat refleksi itu. Ini ahli kecantikan. Ya, ahli kecantikan. Jadi kalau misalkannya misalkan Ibu Muriati Sudibyo lah yang punya Mustika Ratu, dia nggak pakai orangnya, dia sendiri yang mijat, gunting rambut, bukan tukangnya Jody Andrean. Jody Andreannya dipanggil untuk gunting rambut kita, bayangin tuh. Ya, kalau Yopi Salon yang gunting rambut harganya waktu itu tinggal 1 juta sampai 2 juta tuh kalau dia yang gunting rambut. Bayangkan ini Peter F. Sairang, Peternya sendiri yang gunting rambut, gitu, ya kan? Nah, mereka dimanjakan sedemikian rupa. Semua kemewahan itu, Anda bayangkan, kemewahan dan kerepotan itu, hanya untuk waktu sejenak aja, tampil di depan raja. Ya, tampil di depan raja, sejenak. Tapi persiapannya setahun. Bisa nggak bayangin? Mereka mau baris di depan raja, raja mungkin akan tanya jawab kepada mereka, ya, tanya jawab kepada mereka. Untuk bertemu raja aja, persiapan mereka setahun. Itu pasti biayanya mahal. Untuk satu orang gadis aja, kalau itu 300 dinar ya, itu udah ratusan juta atau utang uang. 300 dinar kan upah 1 hari kerja. 1 hari kerja itu 1 dinar. 300 hari kerja, kurang lebih kan 10 bulan kan. UMR Jakarta berapa ya? 4 juta ada nggak UMR Jakarta? 4,2. Ya, berarti untuk parfum aja butuh 42 juta. Satu orang. 42 juta itu setengah liter. Dan mijetnya nggak mungkin cuma setengah liter. Ya, jadi taruhlah kalau 1 liter untuk dipijat dengan parfum, taruhlah dia sekitar 82 juta. Belum yang lainnya. Jadi bayangkan nih, untuk menghadap sang raja, diperlukan kerepotan, dibutuhkan persiapan yang sedemikian susahnya untuk menghadap sang raja. Nah, emang perlu ya repot-repot gitu untuk menghadap raja ya? Memang perlu ya menghamburkan uang sedemikian banyak, buang uang sedemikian banyak, hanya untuk ketemu sama raja. Kita harus mengerti bahwa Ahasiweros bukan raja kecil, dia bukan raja biasa. Beliau adalah seorang maharaja yang merajai 127 daerah, mulai dari India sampai Ethiopia. Jadi 127 daerah. Daerah ini bukan provinsi, saudara-saudara. 127 negara yang dia kuasai. Berarti kurang lebih ada 127 budaya,
kaum, bangsa, dan bahasa. Dari mulai Ethiopia di Afrika, sampai ke India, saudara-saudara. Ya, sampai ke India. Ya. Nah, pada masanya, Ahasiwerus adalah penguasa dunia. Sebegitu agungnya dia, sehingga hanya 7 orang, bayangin. Dari 127 provinsi itu, atau 127 negara itu, hanya 7 orang yang boleh memandang wajahnya. Bayangin nggak? Betapa hebatnya dia. Dari sekian mungkin ratus juta rakyatnya, hanya 7 orang yang boleh memandang wajahnya. Itu di Ester 1 ayat 1. 7 orang yang boleh memandang wajahnya. Saya pernah, waktu saya kecil dulu, saya pernah ke Keraton Solo. Lalu ada satu abdi dalamnya yang nganter kita kemana gitu ya. Dia bilang, saya tanya gajinya berapa Pak? Dia sebutkan gajinya kecil sekali. Tapi mereka bangga sekali menjadi abdi dalam istana Keraton Solo, Keraton Jogja itu. Mereka bangga sekali. Kalau itu pengabdian untuk mereka. Dan mereka tidak berani memandang wajah sultan. Jadi mereka bilang, si bapak itu bilang, dia ngelihat kakinya aja udah bangganya minta ampun. Ngelihat kaki sultan aja udah bangganya minta ampun. Bicara mengenai keagungan seorang manusia, saudara-saudara. Dan ini, Ahasiweros hanya 7 orang yang boleh memandang wajahnya. Jadi Anda bisa bayangkan, dia bukan raja biasa, dia raja yang agung dan mulia, penguasa 127 negara, saudara-saudara. Ya. Nah, sehingga ajang pencarian ratu menjadi perkara yang serius dan sulit, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia harus didampingi oleh seorang perempuan yang sama agungnya. Nah, itu agak sulit tuh menemukan perempuan cantik, mungkin banyak, karena yang dicari oleh raja ini tentunya bukan cuma cantiknya, tapi keagungan karakter dia, ketenangan jiwanya, bagaimana dia bisa mendampingi raja ketika kunjungan kenegaraan, menghadap anak buahnya datang. Dia harus mencerminkan keagungan seorang ibu negara. Makanya firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan penolong yang sepadan. Istri itu penolong yang sepadan. Ya, sepadan. Bukan perempuan yang membuat malu istrinya, suaminya, ataupun dia dapat suami yang bikin malu istrinya, bukan. Dua-duanya adalah pasangan yang sepadan, sama-sama saling memuliakan, suami dan istri sama-sama saling meninggikan suami dan istri. Nggak saling membuat malu atau mempermalukan. Karena pasangan yang sepadan. Nah, perkara ini nggak gampang, saudara-saudara. Karena yang dicari itu ibu negara. Ibu negara. Ya, ibu negara. Nah, sekarang mengerti nggak sekarang kenapa semua kemewahan yang mahal itu perlu untuk dilakukan? Karena Ahasiwerus bukan cuma cari istri. Ahasiwerus cari ratu, ibu negara. Kalau masalah perempuan, saudara-saudara, Wasti itu cuma satu di antara banyak perempuan yang lain. Mereka tuh punya harem, saudara-saudara. Harem itu ya satu tempat isinya perempuan semua. Selir-selirnya raja. Jadi Ahasiwerus ini bukan mencari istri doang. Kalau mohon maaf ya, saya kata ini ya, kalau dia cuma mencari istri karena urusan nafsu badani, ada begitu banyak perempuan yang bisa memenuhi kebutuhannya dia itu. Tapi yang dia cari adalah pendamping hidup, yang dia cari adalah seorang ibu negara, ratu yang menjadi simbol ibu, simbol perempuan bagi seluruh negara 127 daerah yang dikuasainya. Tidak mudah, saudara-saudara. Nah, demikianlah seharusnya ketika kita menghadap raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang jauh lebih agung, jauh lebih mulia daripada Ahasiweros. 1 Tawarik 16 ayat 29 berkata begini, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sebagai mempelai Kristus, Bapak Ibu, kita sebagai gerejanya wajib mendengarkan nasihat Petrus, sebagaimana Ester mendengarkan nasihat Hegai. Petrus 3, ayat 3-4, 1 Petrus 3, 3-4 bilang begini, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi Alkitab menggambarkan bahwa keagungan manusia di hadapan Tuhan, kita kan mempelai pria kan? Mempelai wanitanya Kristus. Keagungan kita sebagai mempelai wanitanya Kristus, mempelai Kristus, bukanlah pada tampak lahiriah. Ya.
bukanlah pada tampak lahiriah. Seperti minggu lalu saya katakan, Bapa tidak sedang mencari hamba. Bapa sedang mencari anak menantu, saudara-saudara. Sedang mencari menantu. Ya, mencari menantu. Menantunya siapa? Bagi putra sulungnya Yesus Kristus. Kita ini mempelainya. Gereja itu digambarkan mempelainya. Dengan apakah kita berdiri di hadapan sang mempelai pria kita, Yesus Kristus? Tentunya bukan dengan perhiasan yang mahal, bukan dengan baju yang bagus. Tentunya kita tidak salah, saudara-saudara. Pakai perhiasan, pakai baju yang bagus, yang fit dengan kita, baju yang sesuai dengan kita. Tentunya tidak salah. Tetapi kalau kita fokus kepada itu, lalu kita tidak fokus kepada kecantikan manusia lahiriah kita, yang terus berubah semakin sempurna setiap hari, tentunya nggak ada gunanya, saudara-saudara. Ya perlu nggak, buat apa sih kita repot-repot, ya kan? Orang bisa korupsi, kita nggak boleh korupsi. Orang bisa dagang nipu, kita nggak boleh nipu. Harusnya kita udah kaya, kita belum kaya-kaya juga karena pilihan hidup yang kita ambil. Kita menolak kekayaan secara dengan jalan dengan jalan pintas, ya kan? Nah, saudara-saudara, buat kita kadang-kadang merasa rugi mungkin ya, merasa rugi, kita merasa ya harusnya saya bisa lebih daripada sekarang ini nih gitu. Ya, tapi sebenarnya kita sedang mengerjakan sesuatu yang lebih penting daripada yang tampak lahiriah. Kita sedang membangun manusia batin kita yang kita persembahkan kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah dengan hidup benar dan menjaga kekudusan merupakan sebuah kerepotan buat kita? Merupakan sebuah kerugian buat kita. Ya. Teman saya seorang hamba Tuhan senior, waktu dia muda, dia pernah ada di satu hotel, lalu resepsionisnya yang perempuan masuk ke kamarnya, dia bilang, Bapak itu mirip pacar saya, katanya gitu. Dia di luar kota, nggak ada yang tahu, dia cerita sama saya, akhirnya dia tolak itu perempuan, dia suruh keluar, saudara-saudara, dengan tegas dia suruh keluar, demi menjaga kekudusan. Mungkin kalau laki-laki yang hidung belang, mungkin ada cacat, terus hidungnya jadi belang ya, satu warnanya hitam, satu putih gitu, itu merupakan sebuah kerugian. Tapi dia bilang nggak, itu adalah integritasnya dia, menjaga kekudusan dirinya, kekudusan pernikahannya, dia bilang begitu, saudara-saudara. Ya, kekudusan pernikahannya. Nah, semua kesusahan dan kerepotan yang kita lakukan untuk Tuhan, kita lakukan untuk satu malam bersama Sang Maharaja, untuk Tuhan, yang lebih jauh, yang lebih besar melampaui kebesaran Ahasiweros, Tuhan dan Juru Selamat dunia, Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara-saudara. Setiap kita ibadah, setiap kita datang kepada Dia, setiap hari kita berjalan dalam kekudusan, kita mempersembahkan integritas kita di hadapan Tuhan. Jadi, camkanlah, sadarilah, doakan dengan gemetar dan takut, saudara-saudara, bahwa nasib setiap kita akan ditentukan pada satu malam bersama Sang Maharaja, dan akan sangat bergantung kepada responnya Dia, saudara-saudara. Ya, jadi kita hidup benar di hadapan Tuhan karena kita menunggu satu waktu itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini membuat kita menyadari bahwa manusia itu sangat rapuh sekali. Hidup kita itu rapuh sekali, saudara-saudara. Apalagi dengan peristiwa-peristiwa belakangan ini yang menerpa seluruh dunia, menyadari betapa rapuhnya dunia ini, betapa rapuhnya hidup ini. Kematian seolah-olah menjadi tetangga kita sekarang. Seolah-olah kita dibayangi oleh roh maut. Hal ini, saudara-saudara, seharusnya membuat kita semakin sadar bahwa kita harus semakin mempercantik diri kita. Belum pernah ada dalam sejarah manusia dengan sebuah tuntutan kekudusan, tuntutan untuk semakin mengasihi Tuhan, tuntutan untuk semakin berkomitmen kepada Tuhan, seperti hari-hari ini, saudara-saudara. Betapa kita harus hidup dengan sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Sehingga ketika maut datang, kita tidak lari ketakutan, tapi kita sambut dia seperti kawan lama. Karena kita tahu kita akan pergi kepada Bapa.
Pun kalau demikian kita lolos, tetap menjaga kekudusan adalah sebuah kewajiban kita. Saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus sayang sama kita. Beberapa waktu ini saya merenungkan sebuah kebenaran, Bapak Ibu. Agak melenceng sedikit, tapi saya mau sampaikan ini. Saya merenungkan sebuah kebenaran. Bahwa Tuhan Yesus sayang sama saya. Tuhan ingatkan tentang putri saya Rachel, saudara-saudara. Sebagai anak, baik Azriel maupun Rachel, mereka tidak selalu menyenangkan hati saya. Ada kalanya mereka berbuat sesuatu yang menurut saya kurang berkenan, atau yang melanggar titah yang saya berikan, melanggar aturan yang saya sudah tetapkan. Saya marah kepada mereka. Dari mulai teguran halus, kadang-kadang tegurannya keras. Saya berikan kepada mereka, tapi bukan memukul, hanya teguran keras. But every time, setiap kali saudara-saudara saya marah saya tidak pernah lama. Saya tidak pernah membenci mereka. Saya marah karena saya mengasihi mereka. Udahannya saya bisa pelukan lagi kepada mereka. Mereka tidak perlu berprestasi untuk memenangkan hati saya. Tentunya kalau mereka berprestasi, tentunya akan menjadi sebuah poin khusus dari saya untuk mereka. Tetapi mereka tidak perlu berbuat apa-apa untuk memenangkan hati saya. Detik istri saya mengabarkan bahwa dia hamil, detik itu pula janin dalam kandungan itu sudah memenangkan hati saya. Apalagi detik mereka lahir, dengan bangganya, saya lari keluar kamar melahirkan, saya kabari keluarga yang nunggu di depan bahwa anak saya sudah lahir dengan senang dan bangganya. Detik itu pula mereka sudah memenangkan hati saya. Tuhan menyadari saya, Leo, seperti itulah kasihku kepadamu. Kamu tidak perlu kerja keras untuk memenangkan hatiku. Aku sudah mengasihi kamu, detik aku merancang kamu dalam pikiranku, detik aku menenun kamu dalam kandungan ibumu, aku sudah mengasihi kamu. Mata saya meleleh, saudara-saudara. Air mata saya meleleh. Karena menyadari betapa besar cintanya kepada kita. Bapak Ibu, Tuhan begitu sayang kepada kita. Tidak peduli ada berapa banyak kesalahan yang sudah kita lakukan. Dia marah tentunya akan kelakuan kita. Tapi dia tidak pernah membenci kita. Seringkali kita menghukum diri kita lebih keras daripada Tuhan menghukum kita. Seringkali Tuhan sudah mengampuni kita, tapi kita belum mengampuni diri sendiri. Kita meminta maaf kepada manusia, kita meminta maaf kepada Tuhan. Seringkali mereka memberi maaf, Tuhan sudah mengampuni, tapi kita belum memaafkan diri sendiri. Tuhan mengasihimu lebih dari segala-galanya. Nah, bagian kedua yang saya mau sampaikan pada hari ini adalah, Bapak Ibu, jika seandainya setiap perempuan yang hari ini hadir, tua maupun muda ya, tua, apalagi yang muda ya, diberikan kesempatan untuk terlibat dalam peristiwa langka demikian. Dihadapkan dengan berbagai fashion branded mewah, hasil rancangan fashion designer standar istana, dengan berbagai perhiasan mewah yang mereka bisa pilih, dan setahun penuh mendapatkan perawatan standar para ratu. Apa yang akan kalian lakukan? Ya pasti, nikmati, enjoy. Tiba-tiba lupa anak, lupa suami, lupa orang tua, apalagi mertua. Karena diperhadapkan dengan sebuah event khusus untuk perempuan, semuanya gratis, spa gratis, lalu boleh memiliki pakaian mewah di Prancis, perancang-perancang dunia, saudara-saudara ya, perancang-perancang dunia, perhiasan-perhiasan dunia. Bayangin dikasih kalung, rancangan siapa? Bulgari. Waduh, keren sekali saudara-saudara ya. Baju siapa? Louis Vuitton, tasnya Hermes, wah segala macam lah. Bajunya hasil karya Christian Dior, segala macam. Pasti akan menikmati semaksimal mungkin, itu pasti. Demikianlah para gadis, saudara-saudara. Tiba-tiba mereka kalap. Mereka nikmati semua kemewahan duniawi tersebut. Yang tentunya wajar, ya, wajar. Tentunya sangat wajar sekali.
Tetapi, saudara-saudara, Esther menyadari bahwa tujuan utama dia datang adalah untuk menarik hati sang maharaja. Semuanya tentang sang maharaja. Everything is about king, the king. Ya, semua kemewahan itu diberikan hanyalah sebuah kendaraan untuk menarik hati sang raja dan bukan tujuan utama. Nah, seringkali kita salah di sini. Kita menjadikan berkat itu tujuan. Padahal berkat itu kendaraan, saudara-saudara. Berkat itu kendaraan untuk mencapai tujuan, yaitu apa? Menyenangkan hati sang pemberi berkat. Mereka diperlakukan bak ratu, segala keinginannya harus dipenuhi. Di Esther 2 ayat 13 ngomong gitu. Segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Semua harus dipenuhi, saudara-saudara. Semua tergila-gila dengan fashion itu. Semua bengong. Mungkin mereka keturunan bangsawan pastinya, tetapi kemewahan yang ada di rumah mereka itu kalah jauh dibandingkan kemuliaan dalam istana Ahasiweros, seorang maharaja besar. Nah, dari semua gadis itu, saudara-saudara, semua gadis itu rata-rata berakhir di tangan Sasgas. Siapa tuh Sasgas? Sasgas adalah sida-sida raja, penjaga para gundik raja. Dan mereka tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jika raja berkenan kepadanya, dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Itu Esther 2 ayat 14. Semua perempuan-perempuan itu akhirnya berakhir di tangan Sasgas, saudara-saudara. Ada haremnya, tempat para perempuan raja disimpan, tinggal di situ, dan mereka tidak lagi boleh menghadap sang raja, kecuali dipanggil. Ya, kecuali dipanggil. Namun, saudara-saudara, Esther itu berbeda dengan para gadis tersebut. Dia tidak memilih kemewahan tersebut sesuai dengan seleranya. Esther lebih memilih apa yang disukai raja. Suatu hari saya nonton satu acara di televisi, dulu sekali, saudara-saudara. Ada satu perancang busana dari Indonesia ngomong begini, jangan pakai baju yang kamu suka. Pakai baju yang orang suka. Itu sebuah filosofi model, filosofi dunia fashion, saudara-saudara, yang menurut saya bagus sekali. Dia bilang gini, jangan kenakan pakaian yang kamu suka. Kenakan yang orang suka. Kenapa? Karena ketika kamu berpakaian, kamu menarik orang lain. Apalagi kalau kamu foto model gitu ya. Jangan pakai baju yang kamu suka, pakailah baju yang orang suka gitu. Karena yang akan memuji penampilan kamu tuh orang lain gitu. Nah, Esther paham ini gitu. Esther paham ini. Esther paham ini. Nah, sehingga Esther hanya memilih baju barang-barang yang raja suka. Pakai baju yang raja suka. Nah, sekarang pertanyaannya siapa yang tahu seleranya raja? Hegai orangnya, saudara-saudara. Esther 2 ayat 15 bilang gini, ketika Esther mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja penjaga para perempuan. Akibatnya apa, saudara-saudara? Maka Esther menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihatnya dia. Selera raja menjadi selera semua orang, saudara-saudara. Jadi ketika Esther pakai perhiasan, pakai mungkin mahkota, dia pakai pakaian, semuanya sesuai dengan seleranya raja. Selera raja menjadi standar di istana, sehingga semua orang yang melihat dia suka kepadanya, Bapak Ibu. Ya. Kemudian di Esther 2 ayat 17 bilang gini, Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti wasti. Esther memenangkan kontes pageant itu dengan cara memilih apa? Memilih menyenangkan hati sang raja. Untuk itu dia perlu mengesampingkan segala keinginannya sebagai seorang anak darah dan fokus kepada sang maharaja. Nah, itu kunci kemenangan Esther di situ. Saudara-saudara, kita harus mampu mengesampingkan sebuah kebutuhan kita demi untuk kepuasan sang maharaja, yaitu Tuhan Yesus sendiri, saudara-saudara. Kadang-kadang kita harus menolak berkat hanya karena berkat tersebut bertentangan dengan prinsip nilai-nilai yang kita percaya. Ya, yang kita percaya. Dulu waktu dalam perjalanan ke Manado, saudara-saudara, di Manado, satu mobil sama Elsa, kita mau KKR ke Bitung waktu itu.
Elsa terima telepon, saudara-saudara. Ini keren banget ya, saya cerita ya saya. Elsa terima telepon dari temannya dia, ditawari jadi penyanyi, saudara-saudara, di Hard Rock Cafe Singapura. Hard Rock Cafe Singapura, saudara-saudara. Pasti gajinya dolar, dan pasti juga uangnya kencang ya saya. Uangnya kencang. Nggak tahu kalau sekarang masih mau nggak sah? Menolak ya. Tapi Elsa hari itu sudah menolak, saudara-saudara. Elsa menolak tawaran tersebut karena dia sudah nggak nyanyi lagi di kafe. Sebagai penyanyi ya tentunya gaweannya penyanyi ya show-show di kafe. Ya ini Hard Rock Cafe. Hard Rock Cafe juga bukan kafe mesum, saudara-saudara, bukan. Hard Rock Cafe itu kafe yang oke lah ya untuk kita berkunjung apa oke ya. Dan Elsa tolak hanya karena dia sudah nggak nyanyi lagi di kafe. Dia memilih untuk ya nyanyi untuk Tuhan lah ya, kurang lebih begitu. Itu salah satu contoh. Mungkin ada contoh-contoh lain, saudara-saudara, yang kita harus menolak rezeki hanya karena bertentangan dengan nilai-nilai yang kita percaya, nilai-nilai kekristenan yang kita pegang di hati kita, di pikiran kita, di hidup kita. Dengannya, kita tidak menjadikan berkat itu tujuan kita. Tujuan kita bukan diberkati, saudara-saudara. Berkat itu kendaraan. Untuk akhirnya dengan berkat itu, kita menyenangkan Tuhan sang pemberi berkat. Kita mengesampingkan keinginan kita. Malah, Bapak Ibu dalam tingkatan yang lebih mengerikan lagi. Saya bilang tingkatan yang mengerikan, saudara-saudara. Contoh kawan saya. Kawan saya ini ada satu orang, dia ini sangat suka dengan fotografi, saudara-saudara. Dia rela bangun pagi, jam 3 pagi, untuk dia bisa hunting foto sama rombongannya dia. Ikut tur, kamera fotonya mungkin harganya bisa 50 jutaan, saudara-saudara. Dan bukan cuma punya satu. Sampai akhirnya kemudian dia bertobat, terima Tuhan Yesus, dan satu persatu peralatan kamera dijual sama dia. Saya bilang, kenapa lu jual? Kan sayang. Dia bilang, enggak. Saya rasa Tuhan nggak berkenan untuk saya punya kamera ini. Dia satu-satu dijual sampai dia nggak punya apa-apa, saudara-saudara. Dia hanya puas dengan kamera kecil, kamera pocket untuk acara-acara keluarga. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, saya tidak menghakimi orang tersebut, teman saya tersebut. Saya akhirnya tidak juga ngatain dia nggak benar atau bodoh segala macam, enggak. Saya biarkan dia melakukannya sebagai sebuah dalam perjalanan rohaninya ikut Tuhan. Kadang-kadang Tuhan nggak berkenan kita beli sesuatu atau punya sesuatu, saudara-saudara. Lalu kita lakukan, kita mampu beli, tapi kita tidak melakukannya hanya karena kita lebih menyenangkan Tuhan. Ya, nah, segala apa yang kita miliki bukanlah tujuan, melainkan hanya sebuah kendaraan agar hidup ini selalu menyenangkan hati Sang Maharaja yang jauh lebih agung daripada Ahasiweros, yaitu Tuhan Yesus. Pendidikan, uang, jabatan, karunia, talenta, dan lain sebagainya wajib ditujukan bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan kepentingan Tuhan. Tujuan hidup setiap kita ada menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan saja. Karena hidup kita akan berakhir di sana tentunya, kembali kepada Tuhan. Memang ketika kita punya talenta atau punya karunia, seringkali kayak pasti kita juga dapat berkat dari sana. Ya, yang pelayanan dapat TK, yang punya talenta nyanyi dapat uang, itu wajar, nggak apa-apa. Yang pandai masak lalu masakannya dijual dan dia dapat berkat, nggak apa-apa, saudara-saudara. Itu wajar. Tetapi kita harus tahu bahwa semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Nah, waktu kita lakukan untuk Tuhan, kita buka toko pun kita nggak akan nipu orang. Kita nggak akan menggunakan karunia itu untuk memperkaya diri atau attract orang kepada kita. Tapi kita akan mengalihkannya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Karena kita tahu yang kita lakukan ini untuk Tuhan. Tentunya kita nggak boleh kasih yang sembarangan untuk Tuhan. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi inilah hari-hari di mana kita harus semakin sungguh-sungguh ikut Tuhan. Hari-hari di mana kita harus sungguh-sungguh berpegangan kepada Tuhan. Semakin kuat kita berpegangan kepada Tuhan. Dan jangan lupakan bahwa Tuhan Yesus sayang sama kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita sekalian. Selamat hari Minggu. Tetap semangat. Tuhan Yesus